rutin tapi yang nggak usah lama-lama gitu ya, setengah jam kalau tiap hari itu udah bagus kayak gitu ya. Jadi ada waktu apa ngajinya misalnya, ada waktu mainnya, tetap ada waktu istirahat, ada waktu sleeping, waktu belajar tiap harinya, nggak usah lama-lama, misal 30 menit seperti itu. Nah itu kita membantu mengingatkan, kita belajar belum deh gitu ya, ditemenin kalau memang selagi sempat gitu ya, walaupun mungkin kita nggak bisa ngasih jawaban, tapi anak itu udah merasa aman gitu ya, ditemenin sama ibunya. Nah, kemudian yang kedua mendengarkan gitu. Jadi ada gimana ngerjain soal ini gitu ya. Kita tahu oh anak mikirnya kayak gini gitu ya. Oh ternyata kita jadi tahu cara berpikir anak seperti apa. Nah, kita jadi pendengar yang baik. Nah, kemudian yang ketiga tadi memberi contoh dari kegiatan rumah ya, kayak tadi memasak gitu. Memasak kan pasti ada kegiatan matematikanya ya, walaupun tidak secara langsung gitu. Kita kayak mau masak. Kalau misalnya 3 orang butuh 1 gelas beras gitu ya. Nah kita nih besok kita datangkan tamu gitu ya, jadi berenam gitu. Kira-kira berapa gelas ya kita harus masaknya? Itu kan sederhana ya, tapi bisa jadi momen ya buat belajar matematika. Nah, kemudian menyemangati gitu ya. Juga membangun suasana belajar yang nyaman gitu. Jadi jangan sampai anak udah stres di sekolah jadi mau stres lagi gitu ya, karena belajarnya dimarahin sama ibunya gitu ya. Ya kita juga harus berusaha, walaupun mungkin sulit ya Bu, yang namanya ibu-ibu kan udah capek seharian malam-malam nemenin anak belajar, anaknya nggak paham-paham gitu ya. Ya pasti ada keselnya juga kadang gitu ya, tapi ya kita ingat kembali gitu ya, kalau udah mulai kesel, oh kita ini harus jadi tempat yang nyaman ya, yang aman buat anak-anak gitu. Kalau sampai aja anak-anak lain nyaman, nggak aman, ya gimana gitu ya. Makanya kita berusaha untuk membangun suasana belajar yang nyaman gitu. Nah ini ya beberapa contoh kegiatan numerasi. Tadi saya menyebutkan sebetulnya ada banyak kegiatan numerasi yang bisa dilakukan ya di rumah gitu ya, yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah ini contohnya ya untuk dari kegiatan belanja misalnya. Ini ada harga, berarti saya belum ini ya Bu, belum riset gitu harganya beneran segini nggak, kayaknya. Kayaknya anak saya tuh jago ini, kayak nggak pakai kayaknya ya, tapi ada datanya gitu ya. Tentu bermanfaat tadi informasinya buat kita semua. Nah memang Ibu betul ya, sekarang kan ada ya learning style research namanya ya. Jadi biasanya di sekolah-sekolah tertentu bahkan disediakan buat semua anak gitu ya. Jadi emang anak tuh kan beda-beda fitrahnya tadi yang Ibu bilang ya. Dan kita nggak perlu memaksakan ya, nggak perlu memaksakan semua anak itu harus jago di matematika gitu ya. Walaupun tadi kita pahami bahwa tadi yang anak nomor 1 agak kesulitan kan di tempat kerja karena harus menghitung gitu. Tapi matematika yang perlu dipahami ya sebetulnya ya keterampilan dasar matematika aja gitu. Jadi ketika ada anak yang memang tidak di situ passionnya, ya nggak perlu dipaksain gitu ya, nggak perlu dipaksakan gitu ya. Asal dia paham sama keterampilan dasar matematikanya gitu ya. Tapi tadi kalau misalnya dia lebih ke visual ya, tadi lebih ke seni gitu ya, itu ada teknik-teknik tertentu ya, misalnya dengan media pembelajaran atau alat peraga yang bisa membantu dia untuk lebih memahami gitu. Tadi yang anak ibu nomor 3 gitu ya, dia visual, betul, pakainya visual juga betul ya Ibu. Jadi ada anak yang visual, berarti ya dia paham kalau melihat gitu ya, kalau ada sesuatu yang menarik dia melihat gitu ya. Nah biasanya kayak pelukis gitu ya Bu, yang suka seni menggambar gitu, itu visualnya yang kuat. Belajar di rumah, kita yang orang tua kurang bisa mendampingi, entah karena memang bagi kita itu sudah sulit materinya, atau sulit menyampaikannya, kan itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau sulit materi bisa belajar, kalau sulit menyampaikan dari kitanya bagaimana menyampaikan. Ya, keadaannya di lapangan adalah anak kalau ujian bisa begini nih Bu. Iya, garu-garu pala. Nah,
tidur gitu ya. Udah nggak karuan bentuknya kalau ujian. Kenapa? Di sekolah nggak masuk ke dalam otaknya belajar, di rumah tekanannya lebih kuat. Ya, jadi ini yang terjadi. Efeknya saat dia mulai dewasa SMP, ini yang terjadi. Nah, 24 dibagi 3, 3 Jo. Ya tadi Bu Bumi sampaikan, jadi nggak paham dasarnya. Dan ini bukan sehari 2 hari, tahunan terjadi. Saat ini terjadi mungkin impactnya nggak sekarang, mungkin nanti saat di SMP SMA. Karena kelamaan, mending ambil aja. Yang jelas ada 2 benda berbeda warna. Gitu ya, kata saya takut jarang saya bilang di SD 2-3 tahun lalu. Jadi putih dan hitam, atau merah dan biru dan sebagainya, pokoknya 2 warna. Waduh, atau yang paling mudah tutup botol aqua, nah itu bisa, asal beda warna. Pokoknya begitu ketemu 0 ya. Ini 1 bilang itu dikali dijumlah. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Pengurangan pun sama. Nah ini, kalau negatif 5 dikurang negatif 2, gitu ya. Nah kita lihat di sini. Ibu ngambil negatif 5, berarti ngambil kancing apa? Kancing hitam berapa? 5. Kan kalau diambil, dikurang kan diambil ya? Diambil berapa? 2. Sisa berapa? 3. Yang dihitung banyak kancing tersisa. Gitu ya? Ini mudahnya. Nah, kalau kita pakai aplikasi, saya coba buat di sini, ada simulatornya. Nanti begitu anak sudah bisa eksploratif dengan bilangannya, lalu pakai kalkulatornya. Contohkan di sini, misalnya ibu mau angka berapa nih? 8 ditambah negatif 2, gitu ya. Nanti kan lihat cara di sini cara ini. 8 kancing, lalu ditambah 2 yang hitam, dipasangkan. Yang dipasangkan 0 hilang, gitu ya. Sisanya berapa kancing yang ada. Semudah itu sebenarnya. Kenapa? Iya, semudah itu. Kenapa? Karena selama ini di rumah kan nggak pakai alat peraga nih, bingung ngajarinya. Tinggal pakai itu aja. Kalau dulu saya waktu itu belajarnya pakai lidi di apa? Nah, pas 10, nah itu. Dulu di rumah gitu. Iya betul. Kalau dulu kita main congklak juga kan per 7 ya, sama itu. Ya, pola bilangan. Kalau ini harus anak-anak yang mau kekurangan atau bingung untuk penjualan bilangan bulan. Iya. Ya. Nah, untuk ini selain nanti ibu-ibu menyiapkan kancing putih dan hitam atau merah dan yang lainnya warnanya, saya sudah siapkan lembar kerjanya. Nah, ini di bagian belakangnya. Nah, caranya bagaimana?